Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga adik-adikku yang soleh dan solehah semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh, di mana kita sampaikan kisah-kisah orang-orang yang soleh agar kita bisa mengambil ibrah, kita mengetahui sejarahnya, kemudian bisa mengambil ibrah atau pelajaran, dan kita berusaha meneladaninya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita berdoa pada setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kisah yang sudah kita sampaikan, yaitu kisah Umair bin Wahab. Umair bin Wahab adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita ceritakan beliau adalah orang yang dikenal dengan setan di zaman jahiliyah, kemudian menjadi pembela Islam dengan gigih setelah masuk Islam. Kemarin kita sampaikan bagaimana kiprah beliau ketika sebelum masuk Islam, dan juga rencana jahatnya ketika ingin membunuh Nabi SAW, yang akhirnya datang ke Madinah untuk menemui Nabi SAW dengan niat yang jelek. Ternyata Allah bongkar dan akhirnya masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, Umair izin kepada Rasulullah SAW, ingin mengajak orang-orang Mekah, ingin berdakwah di Mekah, mengajak mereka agar masuk Islam. Ini kajian dan kondisi bagaimana ketika beliau bersama Nabi SAW. Dan sementara dulu, yaitu teman dekatnya, yaitu Sofwan, belum tahu kalau Umar itu udah masuk Islam. Bahkan yang ada di dalam benaknya Sofwan, bahwa dia itu akan membunuh Nabi SAW dan siap-siap mendapatkan kabar gembira. Karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin hutang-hutangnya ditutupi, keluarganya dicukupi. Kemudian berangkatlah Umair ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Di benak dia, wah, bakal ada kabar gembira. Apa? Terbunuhnya Nabi Muhammad SAW di dalam benaknya. Makanya bagaimana kondisi dari Sofwan bin Umayyah ini, bahwa pada hari-hari sejak Umair meninggalkan Mekah menuju Madinah, Sofwan ini yang telah menghasut Umair pergi membunuh Rasul sering mondar-mandir di jalan-jalan Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di setiap tempat pertemuan. Sambil senang, kayak ketawa-ketawa, bakal ada kabar gembira ini,
saya sudah ngutus Umair. Ada apa? Ada apa? Sepertinya gembira sekali. Setiap pertemuan dia membanggakan diri. Setiap ia ditanyai oleh orang-orang dan keluarganya, apa sebenarnya di balik kegembiraannya itu? Padahal tulang belulang ayah masih terjemur di panas terik matahari padang Badar. Baru saja meninggal. Ya. Tulang-tulangnya terjemur di terik matahari padang Badar. Ia justru menepukkan kedua telapak tangannya dengan bangga. Pas, ini bakalnya akan dapat kabar gembira ini. Jadi dengan bangganya, akan dapat kabar gembira. Sambil berkata kepada orang-orang itu, Abah, bergembiralah kalian. Karena sebentar lagi akan ada satu kejadian yang akan datang beritanya. Ya Allah. Coba. Itu yang disampaikan oleh Sofwan. Jadi, coba nanti ada kabar gembira yang akan didapatkan, dibawakan oleh Umar ini. Maka bergembiralah kalian. Akhirnya apa ya? Katanya yang akan menghapus malu kita di perang Badar. Balasan di perang Badar. Karena kita sudah kalah kemarin. Maka akhirnya setiap pagi ia keluar ke dataran tinggi di pinggiran Mekah untuk menanyakan kepada setiap kafilah, rombongan-rombongan dan para pengendara bila ada peristiwa penting terjadi di Madinah. Anda dari Madinah, yuk. Terus ada apa di sana? Ada berita gembira enggak? Bagaimana? Berita apa? Ternyata enggak ada. Namun jawaban mereka tidak ada yang menyenangkan atau membuat hatinya bangga. Karena tidak ada seorang pun yang mendengar atau melihat suatu kejadian penting di Madinah. Jadi orang-orang yang datang ke Madinah, para kafilah dagang yang pada berkunjung ke Madinah, ditanya oleh Sofwan, ada kabar apa di Madinah? Ada kejadian apa? Ternyata tidak ada. Memang tidak ada. Dan memang dia tidak mendengar dan tidak melihatnya. Jadi di Madinah. Namun Sofwan tidak putus asa. Bahkan ia tetap sabar menanyai rombongan demi rombongan. Ya ada orang-orang ditanya. Ada rombongan ditanya lagi. Ya. Ditanya oleh Sofwan. Orang-orang yang datang karena penasaran bagaimana hasilnya, bagaimana hasil utusannya ini. Berhasil atau tidak? Akhirnya ia mendapati jawaban dari salah satu rombongan dan ia bertanya kepada mereka, bukankah telah terjadi sesuatu di Madinah? Dia tanya, Sofwan bertanya kepada rombongan tersebut. Mereka jawab, benar. Telah terjadi kejadian besar. Kejadian yang luar biasa. Akhirnya apa? Wajah Sofwan berseri-seri. Hatinya benar-benar diliputi oleh kegembiraan. Karena di benaknya dia, terbunuh ini Muhammad. Dia merasa gembira sekali. Wajahnya berseri, menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Akhirnya dia menanyai lagi. Menanyai orang itu dengan bergegas karena dorongan ingin tahu. Sudah kepo saat sekarang. Udah kepo sekali. Sofwan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tolong ceritakan kepadaku. Maka orang itu menjawab, Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Ia di sana sedang memperdalam agama dan mempelajari Al-Quran. Coba sentak ya langsung. Dia kaget, terkejut. Karena yang digadang-gadang, yang dibangga-banggakan, kedatangannya membawa berita gembira, ternyata malah dia itu masuk Islam. Utusannya malah masuk Islam.
maka bumi ini terasa terguncang bagi Safwan. Peristiwa yang diharap-harapkannya akan dapat menggembirakan kaumnya dan selalu dinanti-nantikan untuk melupakan kejadian perang Badar, tiba-tiba saja berita yang datang kepadanya justru bagai petir yang menyambar dirinya. Seakan-akan kayak petir, dia pejabat dirinya. Coba, malah kebalikannya diharapkan. Harapannya membunuh, malah dia masuk Islam. Maka suatu hari sampailah sang musafir di kampung halamannya. Siapa tadi? Umair. Umair akhirnya pulang ke kampung halamannya, ke Mekah. Umair telah kembali ke Mekah dengan membawa pedangnya dan siap untuk bertempur. Orang yang pertama yang menjumpainya ialah Safwan bin Umayyah. Saat Safwan melihatnya, ia bermaksud hendak menyerang. Namun melihat pedang yang siaga di tangan Umair, ia pun mengurungkan. Ketika dia melihat Umair itu membawa pedang yang tadinya mau menyerang, karena sudah mendengar bahwa Umair masuk Islam, akhirnya nggak jadi mengurungkannya, karena Umair sudah membawa pedangnya dan hanya puas dengan melontarkan caci maki kepadanya, dicela, dicaci maki ketika dia masuk Islam oleh Safwan, kemudian membiarkannya berlalu. Ini bagaimana kondisinya, subhanallah. Yang digadang-gadang malah berbalik 100 derajat. Sekarang Umair bin Wahab masuk ke Mekah sebagai seorang muslim, sedangkan sewaktu meninggalkannya ia adalah seorang musyrik yang memasuki Mekah, dan dalam ingatannya terbayang sikap Umar bin Al-Khattab ketika masuk Islam. Dia terbayang bagaimana sikap Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Yang setelah menyatakan masuk Islam langsung berteriak, demi Allah. Dia ingat kata-kata Umar, demi Allah, aku tidak akan membiarkan satu tempat pun yang pernah kududuki dengan kekafiran, melainkan akan kududuki lagi dengan keimanan. Dia sampai menyampaikan, ingat perkataan Umar, demi Allah, tidak ada suatu tempat yang kududuki dengan kekafiran kecuali nanti akan aku duduki dengan keislaman, keimanan. Artinya akan dikembalikan kepada Islam. Diajak, didakwahi tempat yang dulu pernah dia singgahi. Ini termotivasi dengan ucapan Umar bin Khattab. Seolah-olah Umar hendak menjadikan ungkapan itu sebagai semboyan dan pendirian Umar tersebut sebagai teladan. Ia telah bertekad bulat hendak menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada Islam. Dia sudah bertekad, niatnya mantap, hidupnya hanya untuk Islam. Yang sekian lama diperanginya, dan ia mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membalas setiap kejahatan yang hendak ditimpakan kepadanya. Jadi Umair punya kekuatan yang hebat dan dia ingin berusaha mempertahankan Islam dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa silamnya. Berpacu dengan waktu, mengejar tujuannya, ia berdakwah menyebarkan agama Islam. Dia punya berusaha mengejarkan, karena dulu saya sudah memusuhi Islam, mencaci orang-orang yang masuk Islam, menghasut orang-orang yang masuk Islam, maka sekarang saya akan mengajak mereka untuk masuk Islam dan memusuhi orang-orang yang tidak masuk Islam ini. Dia berusaha menyebarkan baik di siang maupun malam, secara terang-terangan dan terbuka. Keimanan yang telah terhujam di hatinya telah melahirkan rasa tentram, petunjuk dan cahaya luar biasa. Dari keimanan yang sudah masuk dalam jiwanya menjadikan
tentram, aman dan nyaman dalam hidupnya, maka dia ingin mempertahankannya dan mengajak orang biar tentram juga. Dari lidah dan ucapannya keluar kalimat dan kata-kata yang benar yang digunakannya untuk menyeru orang kepada keadilan, kebaikan dan kebajikan. Di tangan kanannya tergenggam teguh pedangnya yang akan mengejutkan hati setiap penghalang jalan menuju kebaikan. Jadi dengan semangatnya dia membawa pedang dan akan mengejutkan, mengecilkan orang-orang yang akan menghalangi dakwahnya, yakni mereka yang selalu mengganggu orang-orang beriman dan hendak membawa mereka ke jalan yang bengkok akan dihadapi oleh Umar ini. Subhanallah. Si Umar ini, Umar bin Wahab ini, dia terpompa dengan semangatnya Umar bin Khattab. Ketika baru masuk Islam, tidak ada tempat di mana dulu pernah berbuat kafir, akan saya di situ tinggal dan akan mengajak kepada Islam. Dalam beberapa pekan saja, orang-orang yang mendapat petunjuk masuk Islam melalui perantara usaha Umair bin Wahab melebihi perkiraan yang melintas dalam angan-angan Umair. Subhanallah. Umair pergi membawa mereka dalam satu barisan yang panjang untuk hijrah ke Madinah secara terang-terangan. Setelah pada masuk Islam, Umair terang-terangan, ayo kita pada hijrah ke Madinah. Ayo kita hijrah ke Madinah menemui Rasulullah SAW dan bisa belajar di sana. Terang-terangan. Karena Umair itu orang pemberani. Orang yang pemberani. Maka beliau terang-terangan. Padang pasir yang mereka lalui dalam perjalanan itu seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan kebenaran terhadap pria yang belum lama ini melintasnya dengan pedang terhunus menggerakkan setiap langkahnya ke Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi dulu ketika datang ke Madinah punya niat yang busuk, jelek untuk membunuh, sekarang ke Madinah untuk belajar dan mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Belajar Islam. Kemudian laki-laki itu yang melintasinya sekali lagi dari Madinah menuju Mekah, tetapi wajahnya berlainan dengan wajah semula ketika ia pergi, karena sekarang ia membaca Al-Quran dari atas punggung untanya yang ikut gembira. Jadi dulu memuji Islam, sekarang mempelajari Islam. Sekarang membaca Al-Quran, maka untanya pun ikut gembira. Dan kini ia juga mengarungi padang pasir yang sama sekali untuk kali ketiga dengan mengepalai iring-iringan panjang dari orang-orang yang beriman, yang suaranya tahlil dan takbir mereka bergema memenuhi angkasa. Jadi mereka dengan rombongannya mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mereka dengan semangatnya untuk mempelajari Islam. Ini benar-benar merupakan berita besar, berita tentang seorang setan Quraisy yang dengan hidayah Allah telah mengubahnya menjadi seorang pembela berani, pembela berani mati di antara pembela-pembela Islam lainnya. Dan Umair yang selalu siaga di samping Rasul pada setiap peperangan, setia dan berbakti kepada agama Allah itu tetap teguh dan tidak berubah setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi setiap langkahnya dia berusaha menjaga Rasulullah SAW dan beliau setia kepada Rasulullah baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafat. Nah, pada hari pembebasan Mekah, Umair tidak ingin melupakan sahabat karibnya, Sofwan bin Umayyah. Ia pergi untuk menyampaikan kepadanya kebaikan Islam dan mengajaknya untuk memeluknya. Jadi ketika Fathu Makkah terjadi kapan? 8 Hijriah. Ketika Fathu Makkah, maka Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Makkah, dan Umar ini ketika Fathu Makkah teringat teman karibnya, teman dekatnya. Siapa tadi? Sofwan bin Umayyah. Berusaha bagaimana? Namanya orang kalau teman dekat dia akan selalu ingat.
dulu teman dekat saya si A, si B, si C. Maka ketika dia mengenal kebaikan, tentunya ingin bagaimana temannya mendapatkan kebaikan. Makanya nggak mustahil ketika teman yang baik akan menyeret kepada kebaikan. Maka adik-adik semuanya harus pintar-pintar mencari teman. Nah ini teman yang baik Umair, teman baik mengajak Sofwan. Nah, bagaimana? Beliau berusaha mengajaknya. Ketika itu dia mengajak, tidak ada lagi kesangsian terhadap kebenaran Rasul dan apa yang dibawanya, tetapi Sofwan telah bersiap-siap dengan kendaraannya menuju Jeddah untuk berlayar ke Yaman. Ketika tahu ada Rasulullah dan para rombongannya, para sahabatnya ke Mekah, Sofwan malah menuju Jeddah dan mau pergi ke Yaman untuk apa? Menghindarinya. Karena sudah kalah batin. Maka Umair merasa sangat kasihan melihat sikap Sofwan, maka bertekad hendak menyelamatkan sahabatnya itu dari jalan kesesatan dengan jalan apapun. Ia pun bergegas pergi menjumpai Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Sofwan adalah pemimpin kaumnya. Ia hendak pergi melarikan diri mengarungi lautan karena takut kepada engkau." Jadi Sofwan pergi karena takut kepada engkau, wahai Nabiullah. Berilah jaminan keamanan. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu. Ini Umair menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau Sofwan itu teman dekatnya, mau pergi dari daerah Mekah ini karena takut kepada engkau, maka minta dia dikasih jaminan. Maka beliau menjawab, dia aman. Ya, dia aman, artinya Sofwan aman. Maka Umair berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku suatu tanda sebagai bukti keamanan darimu." Berilah aku sebuah tanda bahwa aku mendapatkan keamanan darimu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan sorban yang dipakainya sewaktu memasuki Mekah. Nah itu. Sekarang mari kita serahkan kepada Urwah bin Az-Zubair untuk menceritakan kejadian itu selengkapnya. Bagaimana kejadian selengkapnya ketika Umair mengajak Sofwan untuk masuk Islam. Umair pergi dengan sorban itu dan berhasil mendapatkan Sofwan yang ketika itu sudah hendak berlayar. Jadi ketika itu dikejar, ternyata Sofwan sudah siap-siap mau berlayar kemana tadi? Ke Yaman. Kenapa? Karena takut kepada Rasulullah, takut kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ia berteriak kepadanya, "Ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Ingatlah kepada Allah, janganlah engkau berputus asa. Inilah tanda keamanan dari Rasulullah SAW yang sengaja aku bawa untukmu." Ini, jadi Umair menyampaikan, ini saya bawa tanda keamanan untukmu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Boleh Umair disampaikan. Maka apakah langsung menerimanya? Langsung percaya? Tidak. Sofwan menjawab, celaka engkau. Enyahlah dariku. Pergilah dariku. Dan jangan berbicara kepadaku. Sofwan sambil marah menyampaikan demikian kepada Umair. Celaka engkau. Pergi dariku. Dan jangan berbicara kepadaku. Tapi apa? Bagaimana sikap Umair ketika mendapatkan temannya jawab seperti itu? Apakah Umair diam begitu saja? Ya sudahlah, enggak. Ternyata enggak. Umair berkata, benar Sofwan, jaminanmu ayah dan ibuku. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling utama.
Dia menyampaikan Rasul adalah manusia yang paling utama. Kemudian paling banyak kebajikannya. Paling utama dan paling banyak kebajikannya. Kemudian paling penyantun dan paling baik. Apa? Rasulullah SAW adalah orang yang paling utama. Paling banyak kebajikannya. Dan paling penyantun dan paling baik. Ini Rasulullah disampaikan oleh Umar kepada Sofwan. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu dan kehormatannya adalah kehormatanmu. Maka beliau menyampaikan, aku khawatir terhadap keselamatan diriku. Kata Sofyan menyaut, aku khawatir atas keselamatan diriku. Maka beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia, lebih dari apa yang engkau duga, kata Umar. Tenang aja lah. Muhammad itu adalah orang yang penyantun. Orang yang penyantun, orang yang mulia, paling mulia. Maka sudahlah, percayalah. Maka Umar menyampaikan, beliau orang yang paling penyantun dan paling mulia, lebih dari apa yang engkau duga, kata Umar. Maka anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah SWT dan semoga diberkati Allah SWT, akhirnya Sofwan bersedia ikut kembali. Ketika perdebatan, obrolan antara Umar dan Sofwan, ternyata Sofwan mendapatkan pelindungan, keamanan dari Rasulullah SAW yang tadinya tidak percaya. Maka disampaikan oleh Umar bahwa beliau adalah orang yang paling baik, orang paling banyak kebajikannya, paling mulia dan paling baik. Maka akhirnya Sofwan bersedia ikut kembali. Ya, tadinya mau berlayar ke Yaman, dan jadi akhirnya mengikuti Umar. Akhirnya mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Sofwan berkata, orang ini mengatakan bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan. Maksudnya siapa orang ini? Umar. Orang ini telah menyatakan kepadaku bahwa engkau telah memberikan kepadaku keamanan. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Benar, kata Rasul. Benar, iya. Orang itu benar. Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan. Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan. Engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan. Maka engkau diberi kebebasan memilih selama 4 bulan. Ketika dia minta diberi kebebasan memilih selama 2 bulan, malah dijawab, engkau diberi kesempatan memilih selama 4 bulan. Kemudian pada akhirnya Sofwan masuk Islam. Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Tidak terkira bahagianya Umair dengan keislaman Sofwan, sahabatnya itu. Jadi begitu senang sekali. Alhamdulillah. Sahabat dekatnya, teman dekatnya itu masuk Islam pula. Yang dulu punya rencana jahat dua-duanya, ternyata masuk Islam. Umar bin Wahab melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh berkah menuju Allah, mengikuti jejak Rasul yang diutus Allah kepada umat manusia untuk melepaskan mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, ini kisah daripada
sahabat Umair bin Wahab, yang pada akhirnya ternyata Sofwan bin Umayyah ini masuk Islam. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga adik-adikku yang soleh dan solehah semuanya rahimani wa rahimakumullah ajmain, dari kisah yang begitu indah ini dari sahabat Umair bin Wahab ini, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran berharga. Pelajaran berharga di antaranya adalah sikap seorang muslim yang harus tegas dalam membela agama yang mulia. Sikap seorang muslim yang harus tegas dalam membela agama yang mulia ini. Sebagaimana Umair tadi membela agama Islam. Yang kedua, seharusnya ketika seorang sudah mengetahui kebenaran di depannya, seharusnya untuk sami'na wa ta'ana, taat mengikutinya. Sebagaimana Umair tadi, yang sebelumnya membunuh Nabi ternyata mendengarkan kebenaran, ternyata dia mengungkapkan rahasia yang diobrolkan oleh Umair dan Sofwan, akhirnya dia masuk Islam. Jadi kalau kebenaran sudah di depannya, seharusnya untuk mengikutinya. Dan pelajaran berikutnya adalah, di antaranya adalah teman dekat itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Maka ajaklah teman-teman dekat kita untuk kepada Islam. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman adalah akan menarik. Menarik apa? Kebaikan atau keburukan. Nah, ini diantara faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil faidah pelajaran yang besar dari kisah ini. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.